Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, Ipiso, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio Ipiso pengamat politik Islam dari Universitas Muhammadiyah, Bapak Dr. Ridwan Pawalang, yang akan membedah tema diskusi bersama saya, yaitu figur perwakilan sipil PS, TNI atau Polri di 2024. Siapa berpeluang muncul di 2024, baik dalam skup kontestasi nasional maupun regional. Dan sebelum saya memulai diskusi ini, saya menyapa dulu tentunya Bapak Dr. Ridwan Pawalang. Assalamualaikum Pak Dokter, Dinda Dokter. Assalam Kak Kadir. Sehat kondisi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik sahabat dan sobat Ipiso, sejak era reformasi selalu muncul perdebatan-perdebatan soal kepemimpinan nasional yang tentu akan berefek ke regional dan di daerah tentunya, sahabat dan sobat. Kepemimpinan yang dimaksud adalah apakah setelah reformasi, setelah demokrasi, negara ini harus dipimpin oleh sipil? Tidak boleh lagi perwakilan TNI Polri? Tentu jawaban itu adalah semua warga negara Indonesia berhak maju sebagai bakal calon dan tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpolitikan di bangsa ini. Kalau dia TNI Polri, maka dia harus mundur sebagai anggota TNI atau Polri yang aktif untuk maju di kontestasi politik. Itu persyaratannya harus ditempuh oleh TNI Polri ketika ingin terjun ke dunia politik. Otomatis dia akan meninggalkan dunia kemiliterannya, dunia kepolisiannya kalau dia ingin maju dalam kontestasi politik nasional, baik Pilpres maupun Pilgub, sahabat dan sobat Ipiso. Nah tentu menuju 2024 ini, problem yang sama pun akan muncul dalam perdebatan-perdebatan ilmiah. Apakah setelah SBY yang notabene adalah perwakilan dari TNI dan digantikan oleh Jokowi dari perwakilan sipil, apakah di 2024 ini harus kembali ke TNI kembali atau misalnya dari Polri karena Jokowi adalah sipil, ataukah masyarakat Indonesia masih menginginkan dari pihak yang sipil? Baik, bersama ini saya langsung membedah dari tema ini bersama Pak Dr. Ridwan Pawalang. Pak Dokter, Dinda Dokter, tentu ketika kita berbicara figur sipil dan TNI dan Polri, tentu Dinda Dokter sudah punya bayangan secara nasional dalam kontestasi Pilpres maupun mungkin dalam kontestasi Pilgub Sulawesi Selatan. Figur-figur dari perwakilan sipil yang potensial dan figur-figur perwakilan TNI Polri yang potensial yang baik itu terwacanakan atau belum terwacanakan, namun dalam dunia politik semua bisa terjadi, semua bisa muncul, baik secara tiba-tiba maupun secara transparan. Silakan, kira-kira figur-figur dari perwakilan sipil dan TNI Polri yang berpeluang muncul siapa saja yang publik perlu tahu. Silakan Pak Dokter. Baik, Kak Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan sobat Ipiso dimanapun berada, jumpa lagi dengan program Ipiso Rumah Edukasi. Terima kasih Kak Kadir Sama-sama Dinda. telah mengundang untuk berbincang sebagai bagian daripada edukasi politik, edukasi tentang dinamika kebangsaan kita terkait dengan demokrasi elektoral. Saya pikir beberapa waktu yang lalu DPR bersama pemerintah telah menetapkan Ya, betul. Pilpres
akan dihelat pada tanggal 14 Februari bersama pileg. bersama Pileg 2024 dan 27 November 27 November akan diadakan pilkada serentak se-Indonesia. se-Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan 2024 di tahun yang sama saya pikir Kak Kadir. Ya, betul. Baik Kak Kadir, saya mengulas sedikit sejarah Ya. bahwa di Republik ini presiden pertama kita adalah sipil. Sipil. Di catatan saya dan kita semua barangkali sudah mafhum bahwa di Republik ini baru 2 kali TNI memimpin di Republik ini. Pak Soeharto memimpin Republik ini kurang lebih 32 tahun. 32 tahun. Lalu kemudian di era reformasi Pak SBY 10 tahun. Selebihnya itu banyakkan sipil. Ya. Misalnya B.J. Habibie. Ya. Ya. Pasca Soekarno B.J. Habibie. Ya. Gus Dur, Ibu Mega. Kemudian Oke. hari ini Oke, Pak SBY. Pak SBY, lalu kemudian masuk Oke, Pak Jokowi Jokowi. 10 tahun. Yang sebentar lagi Artinya akan sipil unggul ya sementara. dari sisi jumlah saya pikir Republik ini memang punya kecenderungan itu memilih Sipil ya. sipil. Maksud saya mengapa saya katakan punya kecenderungan lebih memilih sipil karena di setiap kontestasi Pilpres ada kandidat mewakili TNI. Ya, apakah berpasangan dengan TNI Pol atau TNI sipil atau sebaliknya sipil TNI. Walhasil ya hasilnya adalah sipil yang lebih banyak dipilih, dikehendaki oleh rakyat. Tentu ini saya pikir menjadi sebuah kilas balik terhadap proses demokratisasi di Republik ini, baik yang dilakukan secara melalui DPR, begitu pula melalui pemilihan langsung. Baik Kak Kadir, tentu saya perlu untuk kemudian menyebut nama-nama sebagaimana yang dipertanyakan ataupun diulas lebih awal oleh Bapak host, Bapak Suwadi Idris Amir. Kontestasi nasional dulu. Kontestasi nasional ini itu kategori antara sipil dan Perwakilan TNI Polri. Baik, saya akan menyebutkan langsung saja Kak Kadir. Silakan. Sipil untuk Pilpres 2024, prediksi-prediksi kita atau yang sekarang ini sedang memperlihatkan gesturnya, perilaku-perilakunya terhadap keinginannya untuk maju paling tidak. Apakah dia dalam konteks menyampaikan gagasan-gagasannya, kebijakan-kebijakannya di wilayah masing-masing sebagai bupati, sebagai gubernur, begitu pula mungkin sebagai menteri atau pejabat-pejabat TNI Polri Betul. yang memang dari sisi yuridis barangkali terkait misalnya Polri sedang menegakkan aturan, begitu pula TNI, seorang jenderal TNI sedang menegakkan aturan dalam wilayah mempertahankan NKRI. Dalam wilayah-wilayah kebijakan itu, saya pikir masyarakat mampu membaca terhadap kebijakan-kebijakan itu yang saya istilahkan sebagai sebuah gestur. Baik, ada Pak Ganjar Pranowo untuk sipil ya. Untuk sipil, ya. Gubernur Jawa Tengah saat ini. Kemudian ada Pak Anies Baswedan dari Gubernur DKI, ada Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata Republik Indonesia, ada mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Erick Thohir BUMN, dan Airlangga Hartarto serta Mahfud MD Khofifa Indar Parawansa, Menteri BUMN, Airlangga Menko Perekonomian, dan Mahfud MD Menko Polhukam, serta Khofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Saya pikir ini nama-nama masyarakat pemirsa cukup mengenal. Asing lagi ya? Tidak asing lagi karena memang dari nama-nama ini mereka adalah pejabat-pejabat publik, baik gubernur maupun sebagai seorang menteri yang cukup populer, yang hampir tiap saat muncul di TV, muncul di medsos pribadinya, dan di media sosial yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas. Dan begitu pula di antara mereka ini sudah ada tim-tim yang
karena kesadaran sendiri, inisiatif sendiri, membentuk tim, dan mereka bekerja di dunia medsos. Baik Kak Kadir, selanjutnya saya ingin menyebutkan dari kalangan TNI Polri Yang berpotensi yang muncul. berpotensi, baik yang sedang aktif sebagai pejabat dan mereka sudah purnawirawan. Dan juga mereka ini berlatar belakang TNI Polri tetapi hari ini menjadi menteri. Nah, kan gitu Kak Kadir. Saya sebutkan saja misalnya Pak Gatot Nurmantio. Hari ini beliau adalah purnawirawan, memang Mantan kembali Panglima. mantan Panglima TNI dan kembali menjadi sipil, beraktivitas di organisasi sosial. Terus ada AHY, ya, ketua Demokrat, DPP Demokrat. Ada siapa lagi nih Kak Kadir? Ada Muhammad Fadil Imran. Ada Pak Kapolda Prabowo, Metro Jaya, ya? ya Kapolda Metro Jaya. Terus ada Pak Prabowo Subianto, Oh, ini tidak asing lagi. Menhan, ya, Menteri Pertahanan. Ada Muldoko, Kepala KSP. KSP. Ada Tito Karnavian, mantan Kapolri, Menteri Dalam Negeri hari ini. Dalam Negeri. Ada Bapak Budi Gunawan, Kepala BIN. Kepala BIN, Badan Intelijen Negara. Saya pikir ini komposisinya agak seimbang ini, agak berimbang ini Kak Kadir. TNI Polri 1, 2, 3, 4, ya, ada 4 mewakili TNI, sementara dari Polri dan purnawirawan Polri dan Polri itu 1, 2, ada 3 orang. Iya. Kak Kadir. Tentu saja saya pikir ini sudah cukup mewakili, dan mereka ini baik dari TNI dan seterusnya dan Polri juga ketika dia menjadi sipil, mereka menempati posisi strategis. Kalaupun dia masih aktif berada di ibu kota negara yang cukup strategis sebagai sebuah ibu kota negara, Kak Kadir, misalnya Pak Muhammad Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya. Saya pikir ini nama-nama yang kita bisa sorot, kita bisa florkan kepada pemirsa, kepada masyarakat, kepada publik yang mewakili sipil dan TNI Polri yang kemungkinan muncul pada Pilpres 2024. Adalah nama-nama tersebut. Adalah nama-nama tersebut. Apa saya langsung menyampaikan untuk kontestasi Sulsel atau gimana Kak Kadir? Sebentar, kita fokus dulu ke baik Kak Kadir. kontestasi Saya butuh nasional. pengarahan saja sesuai dengan arahan Kak Kadir dan seterusnya. Saya kembalikan saja Kak Kadir. Baik. Tadi Pak Dr. Ridwan Pawalang sudah menggambarkan perwakilan sipil potensial dan perwakilan TNI Polri yang potensial. Yang tentu belum pasti maju, tapi ketika misalnya perwakilan ini muncul, maka nama-nama tersebut sangat berpotensi muncul dalam kontestasi Pilpres di 2024. Saya tambahkan satu nama, tentu Jenderal Andika Prakasa saat ini juga sangat berpotensi muncul di detik-detik terakhir menjelang Pilpres, kan gitu. Ini kan masih ada 2 tahun lebih ya, gitu. Tentu nama Andika tidak bisa dilepas sebagai Panglima aktif saat ini, sahabat dan sobat IPSO, dan mungkin saja muncul nama-nama mantan TNI Polri yang aktif, yang sekarang sudah pernah wirawan dalam kontestasi Pilpres di ke depan ini tanpa kita duga-duga, ya. Betul. Baik sahabat dan sobat IPSO, saya langsung mempertanyakan, kalau kita melihat Pak Dokter, Dinda Dokter, kecenderungan publik 2024 ini menurut kajian analisis kita lebih cenderung kemana? Ke sipil atau ke perwakilan TNI Polri untuk kategori calon presiden? Ataukah mungkin akan terjadi pertarungan antara sipil dan perwakilan militer TNI Polri dalam Pilpres nanti sebagai 01? Silakan. Baik Kak Kadir, saya kalau menjawab pertanyaan itu, saya pikir ada beberapa variabel, ada beberapa indikasi yang perlu kita sampaikan kepada publik dan perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Setidaknya begini Kak Kadir, perlu disampaikan bahwa keberhasilan Pak Jokowi itu sangat beririsan terhadap siapa the next capres ataupun cawapres. Artinya apa? Bahwa memang sih di Republik ini pasca reformasi itu memang kecenderungan publik adalah memilih sipil sebagai calon pemimpin nasional. Itu kecenderungannya. Ya. Tetapi memang
eh, selalu ada bahan evaluasi. Evaluasi dalam arti siapa presiden sebelumnya, latar belakangnya apa. Kalau itu dianggap berhasil, maka dia akan munculkan. Atau barangkali juga ada skenario-skenario by design yang memaksa tanda petik lahirnya ya capres dari latar belakang tertentu. Nah, untuk 2024 sejauh ini menurut saya dari figur-figur yang muncul hari ini, apalagi dikatakan bahwa ada Jokowi tesis, maka saya melihat dari argumentasi yang pertama bahwa ketika Pak Jokowi dianggap berhasil memimpin Republik ini yang berlatar belakang sipil, maka itu adalah salah satu jawaban bahwa ke depan 2024 masyarakat akan masih memiliki kecenderungan untuk memilih sipil. Yang kedua, Jokowi tesis tadi itu adalah tentang di mana Pak Jokowi berhasil membangun paradigma baru bahwa untuk menuju pilpres pilpres menjadi figur ataupun pemimpin nasional itu dimulai dari tingkat kepala daerah. Apakah dia wali kota, bupati, termasuk gubernur. Dan mungkin ya kita tambahkan lagi wakil gubernur. Nah, dari figur-figur yang muncul hari ini Kakak Dir, dan bagus tren surveinya, elektabilitasnya adalah 3 gubernur yang ada di Jawa. Iya. Ya. Baik Pak Ganjar Pranowo sebagai gubernur Jawa Tengah, Ridwan Kamil gubernur Jawa Barat, begitu pula Anies Baswedan gubernur DKI Jakarta. Nah, kalau muncul ini Kakak Dir, maka sulit untuk dibendung. Ya. Saya punya dugaan kuat bahwa ketika muncul ketiga figur ini, itu sulit dibendung. Mengapa? Karena masyarakat, yang saya katakan tadi, bahwa kecenderungan masyarakat itu ada kecenderungan mendorong memilih sipil. Mengapa? Karena masyarakat ini sudah mengetahui, sudah merasakan, menerima dampak daripada kebijakan-kebijakan pada saat gubernur ini aktif di daerahnya. Kan gitu Kak Kadir. Nah, hari ini saya sebetulnya boleh saya katakan bahwa hadirnya sipil itu adalah bagian daripada antitesa terhadap kepemimpinan dan harapan-harapan masyarakat. Kan gitu. Harapan-harapan masyarakat yang hari ini mayoritas sipil yang menjadi gubernur, kan gitu. Apakah ini sebuah kebetulan atau tidak, tetapi mayoritas sipil yang menjadi gubernur dan masyarakat menerima manfaatnya. Baik langsung ataupun tidak langsung. Yang langsung itu misalnya dia berada dan menerima manfaat itu. Yang tidak langsung adalah kakak, dia menerima informasi. Misalnya kita di Sulawesi Selatan melihat misalnya gubernur Jawa Tengah, melihat gubernur Jawa Barat, melihat gubernur DKI Jakarta atau misalnya Jawa Timur. Atau misalnya hari ini ada Pak Edi Rahmayadi sebagai sosok TNI Polri di Sumut. Kalau dilihat kebijakan-kebijakannya, saya pikir masyarakat akan melihat itu. Apalagi hari ini untuk mempublikasi sebuah kebijakan, sebuah program, saya pikir tidak sulit. Tidak perlu kita mengeluarkan anggaran yang besar, Kak Kadir. Cukup kita upload, ada tim yang bisa jalan. Nah, kecenderungan itu, Kak Kadir, tanpa kita menafikan mereka yang berlatar belakang TNI Polri, tentu saja kira peluangnya ada. Sembari saya pikir, selama mereka ini, apakah hari ini menjadi Polri, TNI Polri aktif, perlu memperlihatkan kebijakan-kebijakannya dalam hal Kamtibmas, dalam hal bagaimana mempertahankan NKRI. Begitu pula misalnya mereka yang berlatar belakang TNI Polri dan menjadi menteri hari ini, ya perlihatkan kebijakan-kebijakannya di sektor kementeriannya dan bagaimana itu bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Saya kira gitu sementara penjelasan saya Kak Kadir. Baik, sahabat dan sobat Ipso. Sudah mulai kita mendalami diskusi kita. Baik, semakin saya dalami. Pak Dokter, tentu Jokowi yang 2 periode menjadi presiden itu selalu menggandeng sipil. Artinya sipil-sipil ya. Sipil. Nah,
idealnya 2024 sipil-sipil kah atau sipil perwakilan TNI militer? Karena kalau dilihat dari figur-figur yang maju, ada potensi perwakilan sipil militer ini, sipil atau TNI ya, baik purnawirawan atau masih aktif, berpotensi. Kabar berembus, Anies Rashid Baswedan sedang membangun komunikasi serius dengan Gatot Nurmantio atau AHY. Kalau itu terjadi, salah satu dari dua perwakilan TNI ini purnawirawan kan seperti itu, artinya sipil TNI. Kemungkinan kali itu yang terjadi ya. Siap. Ganjar sejauh ini itu sedang dikait-kaitkan dengan 3 figur. Andi Amran Sulaiman, Sandiaga Salahuddin Uno, dan Erick Thohir. Artinya dia sipil-sipil atau mengikuti jejak Jokowi. Apakah tren keinginan masyarakat masih sama di 2019 lalu dengan 2020 dalam kacamata Dinda Dokter, Pak Dokter, melihat 2024? Misalnya contoh, Ganjar apakah dengan menggandeng sipil-sipil peluang dia untuk menang tetap terbuka tanpa harus menggandeng perwakilan TNI atau Polri? Begitupun Anies, apakah Anies baru bisa menang kalau menggandeng perwakilan TNI atau Polri? Dan begitupun Prabowo apakah harus menggandeng perwakilan TNI atau Polri atau menggandeng perwakilan sipil? Seperti apa idealnya dan sesuai dengan kondisi menuju 2024 dalam kacamata Pak Dokter? Silakan. Baik Kak Kadir. Sebetulnya pasca reformasi ini koalisi TNI atau TNI Polri itu kecenderungannya menjadi tidak menarik, dalam arti bahwa sesungguhnya itu tidak kuat dari sisi elektoral. Dari sisi elektoral ya. Nah, kalau misalnya Kak Kadir kita ambil sampel Pak SBY saja sebagai sosok yang kuat, ya sangat kuat Pak SBY di periode pertama itu tidak menggandeng TNI Polri. Artinya dia harus menggandeng sipil ya. Menggandeng Iya. sipil, kan? Menggandeng sipil. Periode kedua juga yang hampir dianggap bahwa seseorang yang maju incumbent ya sudah sangat kuat, infrastruktur sudah jalan, tetapi masih menggandeng sipil. Artinya apa Kak Kadir? Bahwa di Republik ini memang masyarakat kita ini kan masyarakat sipil. Masyarakat sipil dalam arti memang perhitungan elektoral itu penting disampaikan, bukan saja untuk mengamankan sebuah kekuasaan politik, tetapi menggandeng sipil dalam rangka bagaimana memberikan ketentraman dan bagaimana pilihan masyarakat itu sesuai dengan nuraninya. Maka TNI Polri TNI sipil itu yang lebih disukai ya, lebih digandrungi oleh masyarakat, oleh pemilih, dan itu juga memenangkan sebuah pertarungan. Nah, saya melihat Kak Kadir di tahun 2024, Pilpres 2024, saya masih meyakini bahwa akan muncul TNI dan kemungkinan akan muncul dari purnawirawan Polri. Tetapi untuk menyatu ini, sejauh ini, ya, menyatu antara TNI ataupun TNI Polri, sejauh ini itu belum ada bayangan. Iya. Belum Artinya ada sangat berisiko ya. Berisiko dari sisi elektoral. Dari sisi elektoral. Mungkin masyarakat ada yang memilih ya. Tapi tidak sesuai target. Nah, tidak sesuai dengan target Kak Kadir. Nah, yang ada adalah sipil-sipil itu kemungkinan akan Karena sudah terbukti ramai di era Jokowi. Nah, akan banyak ya. Artinya lebih dari satu mungkin akan muncul sipil-sipil ke depan Kak Kadir. Iya, kan artinya begini. Jokowi sipil-sipil. Ya. Tentu kan ada antitesa yang bisa saja ada antitesa yang muncul yang dimunculkan oleh Anies atau Ridwan Kamil dengan menggandeng sipil TNI Polri. Misalnya ketika Anies menggandeng Gatot, berarti kan dia menciptakan antitesa Ya, dari Jokowi kemarinnya Jokowi JK, ya, kemudian Jokowi K. Ma'ruf. Nah, kalau misalnya Anies menggandeng TNI Polri, perwakilan TNI Polri ataupun Ridwan, dan Prabowo menggandeng kembali sipil, walaupun dia gagal kemarin ya karena melawan Jokowi, tapi kan kemungkinan dia pasti akan menggandeng sipil kalau maju kan seperti itu. Ganjar
sebagai figur yang sejauh ini masih dikaitkan dengan perwakilan sipil, haruskah juga berubah haluan menurut kita atau tidak perlu? Ah, atau tidak perlu terganggu dengan persoalan sipil atau TNI Polri untuk pasangan Ganjar Pranowo itu sendiri? Kalau itu sebetulnya sudah masuk pada wilayah taktis, Kang. Dalam arti bahwa ya strateginya kalau di sebelah sudah melakukan langkah-langkah strategi seperti itu, ada upaya-upaya untuk menggandeng TNI sipil TNI atau Polri, ya saya pikir perlu ada opsi lain pada figur yang lain, bahwa dia tetap mempertahankan yang ada. Tentu saja pertimbangannya adalah pertimbangan ada tingkat elektabilitasnya, ya, akseptabilitasnya dan elektabilitasnya. Tentu saja itu yang akan muncul. Bahwa ada antitesa di tempat lain, ya tidak perlu kita melakukan sintesis di tempat ini, dan seterusnya. Karena memang pertimbangan-pertimbangan itu tentu saja mungkin akan ada istilah akan menyamakan ataupun istilahnya untuk bagaimana membagi suara. Tetapi sesungguhnya ke depan saya masih berasumsi bahwa sesungguhnya masyarakat ataupun publik secara umum indikatornya apa yang terjadi hari ini dan modal sosial, modal politik yang dimiliki oleh figur-figur gubernur yang hari ini sedang aktif di daerahnya masing-masing, itu yang akan menjadi penilaian daripada publik. Itu yang menjadi penilaian dalam arti bahwa preferensi ke depan itu tidak lepas daripada kesuksesan dari pemangku jabatan gubernur sukses di daerahnya, yang itu bisa diketahui oleh publik secara nasional. Nah, kita tidak bisa menutup kemungkinan dan memaksakan bahwa Anda harus berpasangan sipil dengan sipil ataupun Anda harus berpasangan sipil dengan TNI. Itu tergantung. Tetapi untuk membuka opsi-opsi itu saya pikir akan ada pool sipil dan akan ada mix, ya, sintesis, antitesa, ataupun dia akan berkolaborasi antara sipil dengan TNI atau TNI dengan sipil. Saya pikir itu asumsi-asumsi sementara kita untuk memprediksi figur-figur dalam rangka memprediksi figur-figur yang muncul hari ini. Baik, sahabat dan sobat episode. Untuk kontestasi nasional, pertanyaan terakhir. Ketika Anies dan Gatot Nurmantio atau Anies AHY berpasangan, peluang antara Prabowo dengan Ganjar Pranowo itu tidak kurang dari banyak pengamat dan analis memprediksi juga berpotensi berpasangan. Artinya bisa saja Pak Jokowi meminta keduanya ini berpaket. Entah siapa 01, siapa 02. Ya. Untuk mempermudah kemenangan dari kubu Jokowi memenangkan Pilpres 2024. Sejauh ini potensi itu dalam kacamata kita berpaketnya Ganjar dengan Prabowo ini sangat besarkah potensi itu? Dan apakah dia mampu mengalahkan Anies Gatot, Anies AHY ketika itu berpasangan? Oke, Kadit. Jadi saya katakan tadi bahwa akan ada berbagi suara. Berbagi suara dalam arti bahwa sesungguhnya bahasa lainnya adalah bagaimana memecahkan suara, bagaimana memecahkan pemilih-pemilih, konsentrasi pemilih dan seterusnya. Nah, kalau misalnya perkembangan selanjutnya ke depan seperti itu, paket-paket yang akan muncul dan paket yang sama akan dimunculkan dan bisa memenangkan, ya, lebih unggul suaranya, saya pikir itu bisa saja terjadi. Terkait siapa 01, 02, siapa bakal baca pres dan baca wapresnya, ya saya pikir itu adalah konsensus. Tentu saja pertimbangan kemenangan, kekuatan elektoral itu saya pikir juga perlu dipertimbangkan, karena kan posisi seseorang, posisi kandidat, figur itu mempengaruhi juga, sangat berpengaruh terhadap kemampuan ataupun bagaimana masyarakat memilih, ya, mendukung sebuah pasangan.
Nah, oleh sebab itu saya pikir perlu ada indikator-indikator survei, perlu ada konsultan-konsultan yang berada di sekitar figur-figur dan pasangan-pasangan yang barangkali ke depan ini akan muncul seperti itu. Dan kalau itu bisa terjadi, saya pikir ya bisa saja ada head to head ke depan ini kayak gitu. Ya, kalau misalnya arahnya mengarah ke head to head, potensi itu bisa terjadi. Ya. Nah, pertanyaan paling terakhir adalah, kalau Jokowi meminta, patutkah Prabowo sama Ganjar kacamata kita? Kalau misalnya dalam rangka melawan misalnya Anies Gatot, Anies AHY, patutkah potensi ikut Prabowo dengan Ganjar kalau kedua-duanya dipanggil Pak Jokowi dan diminta berpasangan? Analisis Pak Dokter. Saya melihat bahwa Pak Prabowo ini itu sudah lama berjuang dan beberapa kali berjuang dan belum sempat memenangkan pertarungan. Kalau ada kingmaker di belakangnya yang mumpuni dan Presiden loh, berdasarkan indikator-indikator survei, data-data yang ada bahwa ketika Anda berpasangan ini dengan terlepas pasangannya di atas atau di bawah, saya pikir rekamannya ada pada data survei. Ya saya pikir ya potensinya Pak Prabowo sebagai menteri hari ini, ya why not? Ikut majikan. Ikut menjadi menteri saja mau, apalagi menjadi wapres, Pak. Ya kan gitu kan. Artinya Pak Dokter Ridwan ini setuju ketika Ganjar Prabowo berpasangan 2024. Saya setuju kalau dua paket ini muncul. Tapi Ganjar 01 ya? Hah? Ganjar 01. Ya itu tadi kita lihat Kak Kadir. Yang mana lebih kecenderungannya? Yang mana diinginkan rakyat 01 ya? Rakyat tentu saja kan itu paling ideal ya. Paling ideal. Jadi mereka kalaupun mau bersatu, indikatornya adalah survei. Ya. Siapa yang paling tinggi surveinya maka dia adalah calon presiden. Iya. Siapa yang rendah dia calon wakil presiden. Presiden. Atau Pak Jokowi yang menentukan, Pak Ganjar calon presiden, Pak Prabowo calon wakil. Atau sebaliknya, gitu barangkali. Baik, sahabat dan sobat IPISO. Untuk sesi ini dalam kontestasi Pilpres telah kami membahas secara tuntas. Mungkin untuk kontestasi nasional kita sudahi, nanti kita khusus untuk sesi kedua yang membahas khusus provinsi Sulawesi Selatan atau secara regional. Pak Dokter ya, barangkali sepakat ya Pak Dokter ya. Baik sahabat dan sobat IPISO, untuk sesi ini di isu nasional telah kita bahas dengan tuntas bersama Pak Dokter dan sangat menarik analisis yang muncul dalam diskusi ini. Di mana memang akan ada kemungkinan muncul permintaan dari istana untuk mempaketkan Prabowo dengan Ganjar, Ganjar dengan Prabowo. Tergantung seperti apa koalisi mereka mendorong 01 dan 02 di antara mereka untuk melawan Anies yang saat ini dalam kacamata kami itu membangun komunikasi yang sangat intens dengan Gatot Nurmantio, SBY, dan beberapa tokoh-tokoh besar seperti Pak JK, Surya Paloh untuk melawan gerbong istana. Cuma sekali lagi kami di sini hanya menganalisis, ini hanya sebuah analisis kami, sebuah asumsi-asumsi politik yang tentunya didasari oleh pengamatan-pengamatan dan basis-basis data yang real untuk mengedukasi masyarakat Indonesia. Sampai jumpa pada sesi kedua yang akan membahas masalah regional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.